ketemu sahabat-sahabat lama beliau di Kota Gede. Setelah duhur nanti akan diadakan acara ramah tamah pulang kampung, kata beliau, di rumah berhadapan, yaitu rumah yang dulu ditempati oleh Pak Kahar, yang fotonya ada di sampul itu, yang duduk di peci. Dan Pak Prof Nakam dari yang paling kanan. Itu foto diambil tahun 75 berapa ya? 71. Luar biasa, Prof Nakamura, Prof Haris masih mencari siapakah gerangan fotografer foto itu. Nanti akan dicari, ketemu. Terima kasih semuanya, selamat berdiskusi dan menikmati perspektif yang dibagi di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang hangat, Profesor Mitsuo Nakamura. Hadirin yang berbahagia, marilah sekali lagi kita sambut dengan tepuk tangan yang hangat Profesor Mitsuo Nakamura. Sopan tenan nih. Iya, sopan. Ora kaya mandi Budaya, minggu. budaya. Bisa mulai sekarang? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun saya bukan anut Islam. Oh iya, terjawab sudah. Salam ini ada makna universal, ya, tidak hanya pada umat Islam, tapi greetingnya untuk umat manusia keseluruhan. Ya, terima kasih. Nah, saya singkat saja. Saya tidak mau bicara panjang di sini. Saya datang ke sini untuk dengar kritik, beda bukunya. Jadi tugas saya cuma memperkenalkan diri satu, ya, itu saja. Nah, kalau buku ini yang baru terbit, sebenarnya terlalu lambat penerbitannya. Dimaksudkan kira-kira bulan Juni dan Juli, supaya ada waktu cukup panjang untuk dibaca pembaca yang kritis, ya. Lantas dia akan beda bukunya dengan pengetahuan yang cukup pada pembaca tentang isi buku ini. Tapi saya rasa kebanyakan diskusan pada pagi ini baru dapat bukunya 1 hari atau 2 hari. 1 hari yang lalu, maaf sekali. Jadi tidak ada selesai membaca buku ini dari halaman 1 sampai akhirnya. Jadi maaf sekali kalau waktunya singkat sekali, ya. Nah, tujuan saya menulis buku ini adalah 3, ya. Dituliskan dalam pengantar buku saya ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang membantu saya dalam proses penelitian saya atas Islam di Indonesia. Pertama-tama ayahnya Bapak Haris Zubair, ya,
apa namanya, dan orang-orang di kota gede, ya Bapak Kiai Haji Mas Budi dan lain pengurusnya dari Muhammadiyah di kota gede. Jadi ini dituliskan sebagai tanda terima kasih kepada orang-orang yang membantu saya dalam penelitian saya. Itu pertama. Dan menurut keyakinan akademis saya sebagai seorang antropolog itu kan ilmu tentang manusia. Antropos itu manusia, logi itu logis, ya, ilmu tentang manusia. Jadi kalau hasil penelitiannya dituliskan, hasilnya dikembalikan kepada orang-orang yang telah membantu peneliti itu etika antropologis, ya, menurut saya, ya, mungkin tidak ada orang yang kurang setuju, ya. Tapi menurut saya keyakinannya begitu. Jadi ini dikembalikan kepada para orang yang membantu saya. Apakah pengertian saya tentang anda itu benar atau tidak? Ya, persis dengan anda memikirkan, bergerak dan sebagainya. Dan di poin ketiga itu, melalui gambaran saya dituliskan, mungkin ada gunanya orang-orang di sini membaca, dan mudah-mudahan para mahasiswa, ya, yang generasi muda itu membaca buku ini dan mengetahui gambar Islam di Indonesia dicerminkan dalam buku ini melalui pengamatan saya. Saya secara objektif melihat gambaran yang digambar oleh orang asing. Apakah gambar objektif itu benar atau tidak? Apakah ada maknanya dari gambaran itu? Jadi itu poin ketiga. Nah, jadi mudah-mudahan buku ini tolong dibacakan dengan sangat. Dan tentang UII, ini UII, ya, agak kacau saya. Ada UIN, UII, dan UIII. Ini jadi saya disuruh, ini kan cuma UI 2 itu juga. UI 2. Nah, sebenarnya dalam buku ini disebut ada hubungan akrab dengan UI 2 ini. Pada perubahan UI 2 ini, institusi ini dinamakan Sekolah Tinggi Islam. Didirikan pada hari tanggal 8 bulan Juli tahun 1945. Nah, Jepang kalah dan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45 itu. Jadi Sekolah Tinggi Islam itu didirikan pada waktu masih pemerintah militer menjajahi negara ini. Ya. Dan menurut buku ini, tolong baca artikel berapa ya? 26 atau berapa? 8. Artikel nomor 28. Ini artikel ini adalah pengantar pada satu buku hasil survei
atas keadaan Islam di Pulau Jawa dan Madura. Survei ini yang diadakan oleh Sulubu, ya. Itu kantor urusan agama di dalam pemerintahan militer Jepang. Lalu ketuanya Bapak Haji Wahid Hashim, wakilnya Bapak Kahar Muzakir. Ya. Lalu pelatih Islam ini disajikan kepada pihak umat Islam sebagai sajian yang terakhir dari militer Jepang pada bulan Juli tahun 1945. Jadinya hubungan UI 2 dengan Jepang, pihak Jepang itu sangat berarti. Dan sebelumnya Pak Kahar juga diundang ke Jepang pada tahun 38-nya. Ada konferensi Islam global di Jepang yang Bapak mewakili, Bapak Kahar mewakili umat Islam Indonesia. Jadi saya senang sekali sebagai seorang Jepang yang dapat kesempatan ketemu dengan teman-teman para pengurus Bapak Ketua Wakil dan para pengurus UI 2 dan para hadirin pada pagi. Terima kasih sekali atas kedatangannya. Nah, tentang buku ini saya rasa tidak usah bicara panjang, cuma dapat disebut mungkin. Ini buku ini adalah catatan kaki yang agak panjang terhadap karier saya sebagai peneliti Islam di Indonesia. Ya, sepanjang hampir 50 tahun setengah abadnya. Lalu kalau Anda baca buku ini, ya saya mestikan silakan baca buku yang utama dari saya. Bulan tadi muncul di atas pohon. Ya. Satu studi tentang gerakan Muhammadiyah di Kota Gede. Ini yang karya saya yang utama. Jadi, ya ini catatan. Ya, jadi tolong baca buku yang utama itu. Lalu setelah itu boleh dikatakan ini kenapa saya tertarik kepada Islam Indonesia? Ya, sering ditanya. Yang penting tadi saya katakan saya adalah seorang antropolog, peneliti antropolog. Melalui pengenalan orang-orang Indonesia yang beragama Islam, pada khususnya ya para pemimpin dan para penggiat Muhammadiyah Kota Gede ini, saya baru ketemu dengan Islam di Indonesia. Sebenarnya pengetahuan saya sebelum masuk ke Indonesia pada tahun 70 bulan September sangat kecil. Saya baca beberapa buku tentang Islam pada umumnya, dan pada waktu itu saya berada di Cornell University sebagai mahasiswa S3, ya, persiapan untuk penelitian di lapangan. Suasana di Ithaca, di mana Universitas Cornell berada, suasana akademik tentang Islam itu, dan khususnya Islam di Indonesia itu sangat kecil, boleh dikatakan.
walaupun kepalanya Modern Indonesia Proyek, ya, Bapak Profesor George Kehin, kahlinya, agak akrab dengan Pak Nasir, ya, dan Pak Haji Agus Salim datang ke Cornell sebagai peneliti tamu, ya. Tapi pandangan peneliti di Cornell pada waktu saya ke sana tahun 60-an, akhir 60, penghargaan terhadap Islam Indonesia itu sangat rendah. Pak Kahin sendiri dalam satu seminar bilang kekuatan Islam di Indonesia sekarang lemah sekali. Mungkin harus sekularisasi di bawah Pak Harto, Presiden Soeharto itu menguasai ideologi negaranya. Jadi Islam pengaruhnya terus berkurang. Itulah gambaran mereka. Ya. Karena suasana seperti itu, saya tidak bersedia sama sekali tentang penelitian atas Islam Indonesia. Lalu ke sini, masuk ke Kota Gede dan baru ketemu dengan ayah Pak Haris dan sebagainya. Kok Kota Gede itu giatnya aktivis, ya, Muhammadiyah, giatnya pengusaha-pengusaha yang bernafas yang Islam. Mereka mengirimkan anak-anak ke sampai perguruan tinggi termasuk UI 2, didik anak-anak supaya terdidik dengan baik dalam ilmu pengetahuan atau teknologi atau dan sebagainya. Jadi orang-orang di Kota Gede itu sangat aktif, ya, sangat aktif dalam memajukan kehidupan sendiri maupun masyarakat umum, ya, melalui sekolahan, melalui rumah sakit dan sebagainya. Jadi saya melihat kenyataan ini melalui orang-orang antropologis, ya, baru mempelajari apa artinya Islam terhadap orang, ya, orang Indonesia. Ya, jadi Islamnya dihidupi oleh orang. Islam menghidupkan orang di sana. Ya. Jadi relasi yang interaksi begini saya melihat dengan mata saya sendiri, dan pengalaman itulah membuka mata saya terhadap Islam. Jadi saya sangat berterima kasih atas bantuan-bantuan dari masyarakat Kota Gede ini, pada khususnya, dan para orang-orang Indonesia pada umumnya. Nah, cerita kelanjutan. Pada 70-an oil shock, ya, ada tahun 73. Lantas saya pindah tempat studinya ke ANU, Australian National University. Ya. Lantas disertasinya di perpustakaan sana, ANU Canberra. Dan seorang mahasiswa Indonesia yang berada di Canberra pada waktu itu, mungkin itu tahun 79, ya, 78 atau 9. Dia bilang kepada saya, Pak Nakamura,
saya sangat terima kasih kepada Anda Bapak ini melalui disertasi Anda melukiskan Islam Indonesia yang sungguh-sungguh. Sebelum ada oil shock, sebelum ada revolusi Iran, jadi itu ucapannya mungkin tahun 79 ya. Nah, dunia di luar dunia Islam itu di Barat termasuk Jepang baru ketemunya kekuatan Islam dengan oil shock-nya, dengan revolusi Iran. Ya. Jadi perhatian kepada dunia Islam itu sangat kecil sebelumnya. Jadi karya saya yang melukiskan keadaan umat Islam di Indonesia melalui gerakan Muhammadiyah itu ya tidak diberikan perhatian ya, di luar Indonesia. Ya. Dan mahasiswa Indonesia bilang, terima kasih Pak Nakamura, Anda mengambil topik Islam Indonesia sebelum oil shock, sebelum revolusi Iran. Ya saya berterima kasih kembali kepada komentar mahasiswa itu. Dan setelah itu saya pulang ke Jepang setelah berhabis 18 tahun di luar negeri dan memperoleh jabatan profesor di Chiba University. Dan saya berusaha membentuk studi grup, kelompok studi dari peneliti generasi muda di Jepang yang dinamakan Study Group on Islam in Southeast Asia, kelompok studi tentang Islam di Asia Tenggara, tahun 83 atau 4 ya. Dari sana kemunculan beberapa peneliti yang sangat berarti seperti Yasuko Kobayashi, mungkin tahu namanya. Dan ada juga Sakai Mina di Australia itu, dan juga ada ya ini jauh setelah itu Yo Nonaka. Jadi saya memulai studi Islam di Asia Tenggara pada 80-an. Dan waktu itu saya sangat minoritas dan disebut-sebut, Nakamura ini pecinta Islam. Ada sebutan Islam hubianya, yang takut Islam. Dan dalam perkataan itu adalah Islam high. Islam lava, pecinta Islam. Saya dinamakan oleh kuliah di Nakamura ini pecinta Islam. Jadi dengan nuansa bahwa saya kehilangan objektivitas ya, pandangan agak sepihak dan itu 80-an dan 90-an adegan akademik Jepang berubah sekali dengan adanya sekelompok peneliti tentang Islam diketuai oleh Profesor Itagaki dari Universitas Tokyo, di mana Departemen Islam Study itu didirikan pada tahun 83 ya kalau tidak salah. Jadi Islam Studies memperoleh hak
citizenship ya, kewarganegaraan dalam dunia akademik di Jepang ya, termasuk Islamic Studies tentang Asia Tenggara dan Islamic Studies tentang Islam di Indonesia. Jadi buku ini membayangkan proses ini juga ya, karena progres kemajuan seperti itu saya dapat bantuan dari beberapa foundation, yayasan ya, yayasan Toyota, yayasan Niwano, yayasan Sasagawa dan sebagainya ya. Jadi Islamic Studies sekarang memperoleh citizenship yang kuat dalam dunia akademik di Jepang itu. Ya, itu dibayang dalam buku ini juga. Jadi akhirnya saya mengajukan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara mahasiswa yang berada di sini, tolong dibaca ini Bu. Iya. Lalu secara kritis ya, jangan pengujian saja, kritis ya. Ilmunya dimulai dengan kritis ya. Jadi dibaca dan kirimkan kritisisme Anda kepada saya melalui email ya. Dan mudah-mudahan ada kesempatan kembali mungkin setengah tahun kemudian setelah Anda membaca buku ini, kumpul kembali di sini untuk membahas buku ini sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Nakamura atas sambutannya. Tapi kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Dan karena selanjutnya kita akan mengikuti bersama seremoni peluncuran buku. Untuk itu kami Baik, dengan ini buku mengamati Islam Indonesia 1971 hingga 2023 telah resmi diluncurkan. Berikan tepuk tangan atas peluncuran buku mengamati Islam Indonesia 1971 hingga 2023. Juga kepada kata pengantar dari Mas Najib Burhani bahwa ini bukan semata kompilasi karya atau kumpulan karangan atau bahkan bukan hanya catatan kaki yang disebutkan oleh penulisnya, tetapi sungguh-sungguh menggambarkan satu perjalanan intelektual yang nyaris lebih dari separuh masa hidup Pak Mitsuo Nakamura sendiri yang 92 tahun, dan ini yang 71 sampai 2023 sebelum Mas Fathul lahir, sebelum Al-Makin lahir. Nah, Najib 3 tahun, ini sebuah tulisan yang luar biasa yang menggambarkan, kalau Najib Burhani mengatakan daya tahan yang luar biasa. Iya kan? Daya tahan baik akademik maupun non akademik yang luar biasa, dan sebuah perjalanan intelektual yang sesungguhnya akan meneguhkan Pak Mitsuo Nakamura ini sebagai, dalam tanda petik, sebetulnya pecinta Islam, walaupun sesungguhnya tidak menghilangkan kritisnya. Ini satu hal yang sesungguhnya harus kita apresiasi. Dan saya melihat ada hal-hal yang memang kemudian setelah saya baca, saya baru terima buku ini 2 hari yang lalu, tetapi kebetulan ada beberapa artikel yang pernah saya baca jauh sebelum buku ini terbit.
seperti yang ada di brosur Lebaran, kemudian juga artikel-artikel lain tentang Pak Kahar Muzakir, tentang keraton dan Islam Jawa, serta tokoh-tokoh yang lain. Dan ini yang memberikan bekal kepada saya untuk memahami buku ini. Dan ada tokoh-tokoh yang ditulis di sini seperti Pak Kahar Muzakir itu sendiri tentu, kemudian Rendra, kemudian ada Sujatmoko, ya kan? Terus kemudian juga ada yang saya agak lupa, tokoh-tokoh yang disebutkan ditulis di sini, termasuk juga yang lain-lain dan juga ini. Nah, saya melihat tentu mungkin pemahaman saya agak keliru, tetapi saya melihat bahwa ada satu benang merah yang menghubungkan 6 tulisan itu, Mitsuo Nakamura, yang ditulis dari 71 sampai 2023 dalam kehidupan kemanusiaan. Itu sesungguhnya ada 3 hal yang niscaya pasti akan dialami oleh siapapun manusia, yaitu agama, kemudian kebudayaan, dan kemudian yang ketiga ilmu. Nah, ini saya melihat ini justru menjadi core daripada tulisan Pak Nakamura ini dalam 61 tulisan itu. Dan saya melihat bahwa ini menjadi sangat penting ketika ada pesan bahwa ketiga hal itu tidak boleh dihadapkan secara konfliktual di dalam kehidupan manusia. Sebab ketiga-tiganya, baik agama yang dalam hal ini Islam, kemudian kebudayaan dan ilmu pengetahuan, itu adalah sesuatu yang menjadi potensi spiritualitas kemanusiaan dimanapun juga. Jadi sebetulnya cara menidakkan, menegasikan kebudayaan yang ada. Sekarang kan sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit musyrik. Muhammadiyah sekalipun itu tidak semacam itu, apalagi NU itu jelas. Mas Najib bisa dikontrol, ya kan? Jelas tidak. Dan ini saya pikir ini sumbangsih yang paling luar biasa. Sumbangsih luar biasa dari catatan yang sebesar 718 halaman ini adalah membangun satu masa depan yang akhirnya antara agama, kebudayaan, dan ilmu bukan sesuatu yang dihadapkan pada konfliktual, sehingga misalnya agama diposisikan di atas dan kemudian meningkatkan seluruh kebudayaan di dunia. Ilmu pun begitu kan, ada kecenderungan misalnya ilmu matematika itu ditonjolkan lebih unggul dibandingkan yang lain. Padahal saya sering mengutip ini Pak Nakamura yang di Jawa itu kan ada istilah ngilmu kalakone kanthi laku. Ngilmu itu kalakone kanthi laku. Ternyata juga di Jawa itu perjalanan epistemologi ilmu yang kemudian dipahami jangan sampai dihadapkan pada konflik secara drastis dengan agama. Positivisme itu kan sebetulnya muncul karena konflik antara agama Katolik gereja abad tengah dengan pemahaman keilmuan. Tetapi kalau di Jawa ini ada ungkapan gini kan, wong kang ngukur sabarang kalir nganggo angka, kalau nanti 10 menit dia ya. Wong kang ngukur sabarang kalir nganggo angka itu kok wong kang rasis. Orang yang mengukur segala hal dengan angka itu orang yang pintar. Apa namanya kalau dalam bahasa Inggris? Clever ya. Tapi wong kang orang yang mengukur dengan angka-angka itu orang pintar, pandai. Apa-apa kan sekarang diukur dengan angka. Statistik itu angka. Terus kemudian kesehatan angka. Gaji angka dan sebagainya. Kesejahteraan angka. Di atas itu sebetulnya ada
wong kang ngerti panjangkane urip, orang yang bisa menyusun strategi, tahu tujuan hidup, itu adalah orang yang lantip. Lantip itu cerdas, smart. Tapi di atas itu, wong kang ngerti sangkan paraning dumadi, asal usule dan tujuan kehidupan yang kelak itu adalah orang yang waskita. Nah, sangkan paraning dumadi itu kan bisa digatukkan tidak secara konfliktual dengan konsep agama dan sehingga saya pikir buku ini yang menjadi catatan kaki dari magnum opusnya Pak Nakamura, The Crisis of the Banyan Tree ini sesungguhnya bisa menjadi semacam pedoman bagi membangun peradaban kemanusiaan di masa yang akan datang. Agama jangan berhenti pada formalisme, jangan berhenti pada tekstual, tetapi membangun religare, mengikat secara spiritual, kemudian kebudayaan juga tidak berhenti pada materialitas, tetapi membangun spiritualitas. Ilmu juga tidak berhenti pada angka, maka peradaban masa depan sesungguhnya adalah apa yang kemudian dicontohkan oleh NU dan Muhammadiyah, dicontohkan Abdul Kahar Muzakir, dicontohkan Fahrudin, dicontohkan oleh Sujatmoko, dicontohkan oleh Pak Wahid Hasim dan sebagainya, sebagai satu peradaban yang seimbang, tidak saling membedakan antara agama, kebudayaan, dan ilmu manusia. Saya kira ini sumbangsi terbesar. Kritiknya, kalau tadi dikritik itu, buku yang agak susah diakses oleh siapapun, dan para pengambil keputusan malas baca buku tebal, kemudian rakyat kebanyakan itu berhenti pada sampel sesuatu yang pokoknya sing penak. Gitu aja ya, Mbak Trias. Mudah-mudahan. Baik ya, teman-teman harus ya. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira kita semuanya pasti merasakan inspirasi yang besar. Beliau Prof. Nakamura sudah berusia 93 tahun ya. Tepuk tangan. 92 ya, 92. Perjalanan ya, 92. Jadi yang saya ingat dari kecil, saya tinggal di Kampung Kauman itu di tahun 76 sampai sekarang masih dekat. Nah, setiap muktamar Muhammadiyah beliau akan hadir gitu ya. Jadi saya melihat dari waktu itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kira-kira seperti apa? Monggo Prof. Yusdani, 10 menit ya Pak Ye. Baik, terima kasih Bu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor dan jajarannya, Pak Den, Pak Iwar, dan juga Pak Suarsono, Pak Habib Irzin yang saya hormati, dan Profesor Nakamura yang saya hormati, kemudian Mas Najib, Ahmad Najib Azkar, Romo Hari Zubair, Mas Al-Makin, dan hadirin yang berbahagia. Karena waktunya 10 menit, saya khawatir nanti terlalu banyak pembukaan, nanti nggak sampai kepada inti gitu. Baik, pertama saya sangat mengapresiasi buku ini. Walaupun ini dalam bahasa pesantren ini syarah, itu adalah matannya gitu. Tapi syarah itu kadang-kadang lebih kejam dan lebih kritis terhadap matan gitu. Nah, jadi kita hari ini mengkaji syarah, tapi betul kata penulis sendiri harus baca matannya gitu. Jadi matan dan syarah itu dalam tradisi pembesan.
Baik, saya kira tadi sudah banyak ya, Pak Rektor sudah menyampaikan apresiasi beberapa hal, kemudian Romo Haris juga luar biasa menurut saya beberapa hal. Nah, tetapi saya ingin mengambil sisi kecil kontribusi buku ini untuk pengembangan studi Islam di Indonesia. Tadi kalau saya dibolehkan, saya mungkin tidak memakai. Jadi lebih pas misalnya mengamati Islam Indonesia. Jadi mengamati Islam Indonesia. Karena apa? Saya kira ada dua istilah yang kadang-kadang ini diperdebatkan. Kalau istilah Islam Indonesia itu berarti Islamnya sama saja dengan Islam tempat lain, cuma lokasinya berbeda di Indonesia. Tetapi kalau Islam Indonesia memang Islamnya berbeda. Itu yang kita... Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, suara saya sudah agak serak jadi kurang merdu. Pertama kali yang terhormat Pak Rektor dan jajaran matur nuwun sangat ini atas undangannya ini, sehingga berkesempatan saya bertemu dengan Prof. Nakamura, Prof. Haris, Prof. Makin dan Prof. Maki. Terima kasih juga ini senior saya nih, Dr. Suarsono, Ketua Badan Wakaf UI dan penggantinya. Jadi ketuanya kata Pak Warsono, yang lain itu menggantikan. Cara orang Madura nih katanya. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini sebuah kehormatan besar yang saya bisa hadir di sini, bertemu langsung dengan Prof. Nakamura ini, dapat signature-nya beliau, katanya ini. Saya membaca dengan sangat bersemangat Prof. Nakamura. Ketika Pak Rektor menghubungi saya, langsung saya tersedia dan saya menunggu buku ini. Emang menarik buku ini, buku yang memuat berisi 61 tulisannya dari Profesor Nakamura yang secara sadar disusun atas dasar kronologi, begitu Pak. Jadi mulai dari tulisan pertama yang terbit tahun 71, masalah gerakan Islam di Kota Gede, yang merupakan kira-kira semacam framework riset di Kota Gede itu. Jadi ini belum selesai, ketika ini ditulis, disertasi belum selesai, belum menjadi ini, jadi masih catatan awal. Kemudian sampai yang terakhir ini tulisan tahun 2000 ya, mengenai signifikansi dan prospek Muhammadiyah dan Aisyah tahun 2023. Nah, yang menarik dari Prof. Nakamura adalah saya kira begini. Jadi Prof. Nakamura memang memulai risetnya di Indonesia mengenai Muhammadiyah tapi kemudian juga intensif meneliti mengenai Nahdlatul Ulama, begitu ya. Bahkan dalam catatan saya, Prof. Nakamura menghadiri Muktamar NU lebih dahulu dibandingkan Muktamar Muhammadiyah, betul ya? Tahun 79. Iya, betul. Jadi betul, tahun 84. Catatan pertama kali Muktamar NU duluan dihadiri, ya, tahun 79 Muktamar NU di Semarang, betul ya? Itu Karena Gus Dur, betul. Jadi ini memang ada proses yang menarik dari beliau bisa membuat artikel perbandingan yang sangat ya bisa dibaca di artikel ke-56 pesan pribadi perihal Muktamar Nahdlatul Ulama dan Muktamar Muhammadiyah dengan tema masing-masing. Islam Nusantara di versinya NU dan Islam Kemajuan versi Muhammadiyah tahun 2015. Sangat menarik. Beliau mendalami dua subjek yang sangat penting ya, yang saya kira beliau kaji secara mendalam dengan empatetik dan saya kira bisa membuat perbandingan yang sangat kaya. Mungkin sekedar catatan kecil Prof. Nakamura. Tahun Muktamar 79 itu di Semarang, itu sekaligus adalah momen pertama muktamar yang dihadiri oleh Ketua Umum PBNU yang sekarang, Yai Yahya Khalil Stakuf. Beliau membuat tulisan juga mengenai itu. Jadi waktu itu masih berumur 13 ya. Umur 13 tahun beliau diajak oleh bapaknya Ki Khalil Bisri, bilang kan dari Rembang ke Semarang nggak terlalu jauh ya. Jadi beliau umur 13 itu cerita keluyuran dari berbagai ruang sidang mengikuti Muktamar NU yang pertama. Itu saat ketika Prof. Nakamura menjadi observer yang pertama ya dalam
muktamar. Nah, mungkin akan sedikit memberi catatan sedikit yang terkait dengan Nahdlatul Ulama ya, Pak Ilyas ya. Ki Haris jelas tadi mengenai Kota Gede dan Muhammadiyah, lalu kajian keislaman ya Prof, tadi sudah disampaikan. Prof Makin nanti pasti dimensi spiritualnya yang susah ya, yang transendental, agak mistik-mistik sedikit. Kan nanti Prof Makin ya, yang muda aja. Catatan mereka adalah kira-kira begini. Meskipun Prof Nakamura mengawali risetnya mengenai Muhammadiyah, tapi kemudian beliau mengkaji juga mengenai NU dan bahkan itu catatan saya tadi. Justru hadir lebih dahulu ke Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 79 di Semarang. Dan melalui catatan itu saya kira Pak Profesor Nakamura membuat sebuah argumen yang saya kira sangat menarik dan bahkan kemudian menjadi judul sebuah buku yang kemudian terbit beberapa tahun kemudian. Yaitu catatan beliau yang judulnya adalah mengenai tradisionalisme radikal. Jadi dia menganggap NU itu sebagai organisasi tradisional tapi sekaligus radikal. Sesuatu yang awalnya dianggap tidak mungkin, kira-kira begitu ya Prof. Organisasi tradisional pasti konservatif, kira-kira begitu. Tidak mungkin menjadi radikal. Tapi apa yang ditemukan oleh Profesor Nakamura di tahun 79 itu, beliau menemukan ini sebuah organisasi yang katakanlah kolot, organisasi para kiai sarungan, kolot, ya, tapi kok juga radikal. Menarik. Tulisan ini saya kira kemudian menjadi inspirasi bagi Greg Ford dan Greg Ville ya, ketika membuat kumpulan tulisan sekitar tahun 86 kalau saya keliru. Judulnya Tradisionalisme Radikal, mengenai NU sebagai organisasi tradisional tapi kok radikal. Kenapa bisa? Ini sesuatu yang aneh. Karena dalam catatan awal Profesor Nakamura, NU itu dianggap sebagai organisasi yang oportunis. Kira-kira begitu ya? Para pengamat pada umumnya melihat NU itu organisasi kolot, tradisional, dan oportunis. Saya kira itu terpengaruh oleh pembacaan perilaku politik NU pada tahun 50-an. Ya, ketika ada demokrasi terpimpin, kira-kira gitu, ikut demokrasi terpimpin waktu itu ya, Kiai Haji Wahab Nasrullah. Dan seterusnya. Tapi kemudian ketika tahun 79 Muktamar justru NU sangat kritis sekali, sangat keras terhadap Orde Baru. Nah, barangkali ini bisa dijelaskan sedikit dalam konteks seperti ini. Jadi memang pasca Soeharto berkuasa tahun 69, NU dalam pemilu pertama tahun 71 masih menjadi partai politik sendiri, kira-kira gitu ya, Prof Nakamura ya. Tapi kemudian tahun 72 dipaksa fusi oleh Orde Baru menjadi P3, Partai Persatuan Pembangunan. Ya. Dan Partai Persatuan Pembangunan itu kan partai yang dipaksa, partai fusi yang dipaksa. Jadi ada Pak Musi di situ ya, yang sebagai katakanlah transformasi dari Masyumi, ada NU, ada Perti, ada PSI dan lain-lain. NU yang sebenarnya dalam pemilu 79 suaranya masih cukup besar, tapi dalam fungsi dia tidak pernah diberi posisi kepemimpinan oleh Orde Baru. Jadi NU memang dianggap sebagai potensial katakanlah kontender oleh Soeharto. Nah, sehingga kemudian kurang lebih direpresi dan itu yang kemudian muncul dalam pemilu, dalam Muktamar 79 tadi yang disampaikan oleh Profesor Nakamura. Judulnya Tradisionalisme Radikal Nahdlatul Ulama, catatan pribadi tentang Muktamar Nahdlatul Ulama ke-26 pada tahun 79 di Semarang. Betul begitu ya. Ini sangat menarik pada tulisan nomor 8 ini, artikel 8. Yang juga menarik adalah dalam catatan saya mengenai itu adalah kemudian Profesor Nakamura mengikuti Muktamar NU tahun 84 ya di Situbondo. Di Situbondo. Itulah momentum terpilihnya Gus Dur Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum bersama dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai Rais Am. Ya. Ini juga sangat menarik karena kemudian NU lah organisasi Islam pertama waktu itu yang menerima asas tunggal. Waktu itu Muhammadiyah sampai menunda muktamarnya biar tidak buru-buru mengambil keputusan kira-kira gitu. Saya waktu itu adalah aktivis PI, jadi saya ini memang Muhammadiyah atau Muhammadinu. Saya kulturnya NU, bapak saya, ibu saya NU, tapi saya aktifnya PI dari SMP.
Saya ketua PI Pekalongan tahun 83, aktivis PI di DIY dengan Pak Trias ini di Jogja, Yogyakarta besar sampai ke PB. Saya kira waktu itu menolak asas tunggal PI ya tahun 85 ya dikejar itu. Saya waktu itu ketua PI Pekalongan lah. Ketika dikejar oleh polisi, saya SMA kelas 2 sudah pernah menginap di Kodim. Kira-kira begitu, kira-kira waktu itu. Yang menarik dalam catatannya Profesor Nakamura mengenai Islam dan Pancasila, akomodasi Nahdlatul Ulama pada ideologi NU pertama kali dengan cara berpikir fikih kira-kira begitu, kemudian memutuskan menerima Pancasila dengan beberapa argumen yang cukup menarik ditulis agak dalam oleh Profesor Nakamura. Dan itu bagi Profesor Nakamura merupakan satu model engagement antara Islam dengan negara. Ini dielaborasi kemudian dalam wawancara Profesor Nakamura tahun 84 juga dengan Abdul Rauf Saimima ya, Iqbal Abdul Rauf Saimima. Ya, ini wartawan Panji Masyarakat. Ya, saya juga sering mengikuti tulisan-tulisan beliau, sahabatnya Fahri Ali ya. Itu mengenai ya, bukunya didedikasikan oleh orang namanya Iqbal Abdul Rauf Saimima, seorang jurnalis Panji Masyarakat yang banyak membantu beliau dalam riset-risetnya. Menarik. Profesor Nakamura membuat tulisan berjudul Nahdlatul Ulama di Indonesia, Era Baru dengan Gus Dur Baru. Gus Dur barunya dalam tanda petik, maksudnya Gus Yahya. Ini memang artikel yang ditulis tidak lama setelah Gus Yahya Khalil Stakuf terpilih sebagai Ketua Umum dalam Muktamar NU di Lampung pada bulan Desember tahun 2021. Saya kira menarik catatan Profesor Nakamura ini yang kira-kira memberi konteks hadirnya kembali sosok kira-kira progresif ya, sosok inklusif ya, sosok transformasional yang muncul dalam sosok Gus Yahya ini yang disebut oleh beliau sebagai Gus Dur baru. Nah, memang menarik kalau melihat aspek ini ya, karena bicara presiden oleh Gus Dur. Tinggal di istana, pokoknya setiap hari-hari berada di istana dengan Gus Dur. Waktu itu dia bilang sebenarnya kerja saya nggak jelas. Bahkan bukan hanya kerjanya sebenarnya, gaji saya pun nggak jelas. Kira-kira gitu. Karena waktu itu kan nomenklaturnya juru bicara. Itu kalau di istana itu juru bicara itu gajinya sama dengan juru masak, dengan juru taman. Karena belum ada itu nomenklatur itu. Jadi gajinya nggak jelas. Tapi kemudian melalui momentum itulah Gus Yahya cerita, saya punya kesempatan menjadi santrinya Gus Dur selama hampir 2 tahun. Ya, karena full time di istana, kalau ada kosong terutama Gus Dur selalu memanggil, dan itu momentum semacam kekayaan. Tapi memang sebelum menjadi jubir, saya sudah mendengar hal ini sejak ketika saya di Sosiologi UGM. Saya mahasiswa tahun 87, Gus Yahya senior saya, beliau mahasiswa angkatan 84, jadi 3 tahun di atas saya. Waktu itu saya memang sudah, ketika saya masuk itu tahun 80-an akhir, tahun 90-an awal, saya sudah mendengar setiap kali Gus Dur ke Jogja selalu mencari Gus Yahya. Jadi menyiapkan Gus Yahya seperti menjadi ya seseorang yang ingin di kadernya, kira-kira begitu ya. Nah, Gus Yahya sendiri sosok yang menarik karena beliau itu santri, anaknya kiai besar di Rembang, tapi sekolahnya di Jogja, dia sekolah SMA 1. SMA Negeri 1, jadi SMA bukan di Aliyah, kira-kira begitu ya. Beliau sekolah di SMA 1, SMA IPA, jadi ya lumayan lah kira-kira. Lalu kuliahnya juga di Sosiologi, ya meskipun akhirnya nggak selesai. Setelah kuliah 9 tahun. 9 tahun. Nah, saya kira sudah saya dengar bahwa dalam beberapa forum Gus Dur sudah mengatakan bahwa masa depan NU itu dibutuhkan orang-orang seperti Gus Yahya. Jadi orang yang memiliki akar kultural NU yang sangat kuat. Dia jelas anaknya Khalil Bisri, cucunya Bisri Mustafa, kira-kira gitu ya. Trah kiai, tapi kemudian mendalami ilmu modern, kira-kira begitu.
ilmu sosial atau ilmu teknik. Dan Gus Yahya cerita dalam sebuah wawancara, kenapa dia belajar sosiologi? Itu merupakan pertimbangan dia, karena dia khawatir dengan masa depan pesantren. Masa depan pesantren itu bagaimana harus melakukan transformasi ketika zaman berubah. Maka cara dia adalah, saya harus belajar sosiologi. Saya harus tahu masyarakat seperti apa masa depan ini. Orang yang empatik terlalu dekat kadang-kadang jadi kurang kritis terhadap subjek yang dikaji. Barangkali kalau mau saya akhiri dengan catatan kritis terhadap Profesor Nakamura adalah itu. Jadi empati yang mendalam, hubungan baik yang mendalam terhadap subjek yang dikaji, kemudian membuat beliau akhirnya lebih seperti duta besar. Duta besar Islam di Indonesia, di Jepang, di dunia internasional, duta besarnya NU, duta besarnya Muhammadiyah, duta besar yang susah untuk bersikap kritis. Ya, barangkali itu catatan terakhir dari saya. Apresiasi dan sekaligus kritik untuk Profesor Nakamura. Saya kembali kepada Mbak Tria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gede, cukup empatik, memahami, tapi tiba-tiba beliau juga sangat tertarik kepada Gus Dur. Gus Dur ini memang magnet ya, dan juga tertarik kepada NU. Dan tulisan beliau di sini lebih banyak NU daripada tentang Muhammadiyah. Saya tidak bisa. Iya. Kalau membahas tentang Muhammadiyah pasti nyinggung NU. Tapi kalau membahas Muhammadiyah kalau membahas NU belum tentu menyinggung Muhammadiyah. Jadi beliau berangkatnya dari Muhammadiyah. Ini sangat menarik. Mungkin karena menurut bahasa beliau di sini NU ini memang merepresentasikan kita orang kampung. Saya sendiri latar belakangnya NU. Sedangkan Muhammadiyah ini pedagang di kota, itu mungkin kurang Indonesia gitu. Terpelajar gitu ya. Jadi memang lebih menarik mengamati NU daripada mengamati Muhammadiyah yang sudah rasional, sudah modern, sudah sekolah yang digarap. Sementara NU kan dengan rakyat kecil, pesantren, dan memahami apa adanya, bagaimana pola pikir orang. Kemudian catatan saya selanjutnya adalah Pak Nakamura. Pak Nakamura itu sangat senang dengan peran, sangat apresiatif terhadap peran politik dan peran sosial, juga peran ekonomi Muhammadiyah dan NU. Dan menurut saya ini kalau diteruskan itu kok kurang serap saya. Karena NU dan Muhammadiyah itu sangat Jawa. Jadi walaupun di luar Jawa ada NU dan Muhammadiyah, itu tidak sama dengan NU Muhammadiyah di Jawa. Misalnya di Kalimantan, NU itu di Kalimantan itu oke-oke saja berkolaborasi secara politik, sosial dan ekonomi dengan PKS. Sementara di Jawa tidak mungkin. Mungkin Pak, kemarin terjadi. Ya sekarang setelah era pragmatisme ini. Kemudian NU di Nusa Tenggara Barat, NTB ini berbeda. NU di sana bersatu dengan Nahdlatul Ulama, organisasi yang lain. Dan sama Pak Gubernur di NTB itu kadang-kadang juga Demokrat, kadang-kadang Golkar, kadang-kadang NU, kadang-kadang Muhammadiyah. Jadi orang loncat dari NU Muhammadiyah di NTB, di Aceh, di Banjarmasin, di Lampung bahkan itu biasa. Sementara di Jawa ini sangat rigid. Jadi ada pandangan yang berbeda antara Jawa dan non-Jawa. Dan saya kira yang lain yang perlu digarisbawahi adalah interaksi NU Muhammadiyah dengan kelompok di luar NU Muhammadiyah ini banyak dan sangat berpengaruh. Dan kebetulan Pak Nakamura karena sangat hati-hati dengan dan sangat baik dengan NU Muhammadiyah ini kurang mendapatkan sorotan. Nah, misalnya pengaruh Katolik terhadap NU ini saya kira sangat besar. Dan di situ saya kira tugas kita yang harus mewakilinya. Begitu juga relasi antara Muhammadiyah dan Protestan, terutama di Indonesia Timur. Ini juga luar biasa dan ini sudah cukup lama. Ya, saya kira itu juga tugas kita. Jangan semua dibebankan kepada orang Jepang dan orang Amerika. Tugas orang Indonesia tidak hanya aktif di organisasinya, tapi tugasnya juga harus jadi ilmuwan juga. Jangan semuanya jadi pemain, harus ada yang jadi pengamat juga. Ya, jangan semuanya jadi politisi.
akademisi juga, gitu. Harus ada juga yang tumbuh di kampus seperti Pak Fakul. Nah, jadi kita harus juga ada yang objektif, ada yang tidak terlalu penting, tidak apa-apa, tidak dapat kedudukan, tidak apa-apa, tapi menjadi pengamat. Nah, ini para mahasiswa harus belajar ini dari Pak Nakamura. Beliau bersedia tidak penting, tetapi bersahabat dengan semua orang, bersahabat dengan orang-orang penting, kemudian mencatatnya. Nah, kita, Pak Nakamura ini susah berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa, tapi beliau bersedia belajar. Nah, kita semua sudah bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Batak, Dayak, Madura dan lain-lain. Kita bisa seumur hidup melaksanakan etnografi di tanah. Kebetulan tulisan kita yang berbahasa Inggris yang dibaca internasional sangat sedikit sekali. Nah, sekarang mulai ada tapi tidak bisa dipahami karena pakai ChatGPT dan jadi tulisan bahasa Inggris kita itu punyanya AI, bukan punya kita, sehingga orang Inggris sendiri sulit paham. Saya kira itu kritik untuk pembacanya, bukan untuk Pak Nakamura. Kemudian kalau boleh, saya punya makalah. Saya menulis makalah tadi malam. Ya, saya menulis resensi ini. Ya, nanti saya serahkan kepada Pak Nakamura. Kemudian secara teoritis, beliau sangat kritis kepada Clifford Geertz. Ya, beliau juga kritis terhadap Max Weber ya, dengan pendekatannya yang kurang tepat ya. Misalnya Clifford Geertz tidak maaf atas kesalahannya ketika dikritik oleh Pak Sartono, Jan dan teman-teman UGM ya. Tetapi beliau malah merayakan mispersepsi ini. Ya. Bagaimana Islam di Kota Gede ini menjadi penelitian beliau, juga Pak Mark Woodward dan juga Pak Bob Hefner, Pak Anto selanjutnya, bagaimana Clifford Geertz ini sangat spesifik mengamati tipologi masyarakat Jawa, dan kebetulan banyak yang mengkritik bahwa tipologinya itu tepat dengan ukuran yang berbeda sehingga menghasilkan 3 varian Abangan, Santi, Berdali, dan ini tidak selamanya tepat. Ya. Tetapi akhir-akhir ini saya kira Clifford Geertz juga mendapatkan legitimasinya kembali karena ternyata unsur Hindu dan Buddha, unsur Shiva, unsur Tantrayana yang ada di Jawa ini sangat berpengaruh pada perkembangan NU dan Muhammadiyah. Misalnya struktur masyarakat NU ini kan sama dengan struktur masyarakat Hindu. Ada Brahmana, ada Sudra, ada Ksatria. Dan itu tidak bisa dinegasikan. Nah, ini merefleksikan struktur masyarakat hierarkis yang ada di Hindu. Sementara Muhammadiyah saya kira agak mirip-mirip karena walaupun letaknya di Jawa tapi dipengaruhi oleh masyarakat Minangkabau, sedangkan Sumatera, Minangkabau, Palembang ini adalah masyarakat Buddhis, warisan Sriwijaya. Nah, makanya masyarakatnya lebih egaliter. Nah, saya kira bisa disejajarkan bahwa Muhammadiyah itu lebih Buddhis, itu lebih Hindu. Di samping NU itu lebih Katolik, Muhammadiyah lebih Protestan. Bisa menambahinya lebih lanjut. Saya kira itu pembukaan dari diskusi kita, berangkat dari buku Pak Nakamura. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini seru banget ya, sudut pandangnya banyak. Ada yang ke Buddhis-Buddhisan, ada yang ke Hindu-Hinduan. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi katanya beliau tinggal nih dari Oktober 1970 sampai 1972, itu 19 bulan di Kota Gede. Siapa peneliti kita ya yang sanggup berlama-lama berkhusuk ria ya seperti ini sampai ini karyanya saja 52 tahun ya yang diamati. Nah, ini inspirasi penting untuk para mahasiswa, para dosen ya, khusuk dan komitmen dalam meneliti. Baik Bapak Ibu, jadi saya kira ruang kita ini kayak pelangi ya kajiannya. Ada yang orang Palembang, ada yang nih orang Cilacap ya, ada orang Kota Gede gitu, kemudian orang Pekalongan, dan teman-teman juga di sini saya kira warna-warni. Untuk selanjutnya kita ini punya waktu. Yang saya terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi dan komentar-komentar dari Pak Kisah sini kurang tepat ya, pendengaran saya kurang
Indonesia. Lantas ini agak pikun. Iya. Jadi pengertian saya menjawab. Yang apa namanya? Menurut saya judul yang baru ini, buku ini, Islam di Indonesia ini sebenarnya pada permulaan bukan begini. Dalam bahasa Inggris yang judul yang itu adalah Indonesian Islam, bukan di Indonesia, tapi Indonesia itu diterjemahkan kepada bahasa Indonesia Islam Indonesia toh. Lantas ini bukan kesalahannya penerjemah Mas Aditya, tapi dari Obo merubah judul yang saya sajikan itu. Jadi ya minta maaf, saya tidak melawan. Tapi ya maksudnya begini, Islam Indonesia sudah menjadi budaya. Ya, budaya Indonesia, budaya lokal juga, Jawa, Sumatera, Makassar, semua budaya di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Islam menjadi, ya menurut Gus Dur, subkultur Indonesia, dan sub itu bukan yang minoritas, ya, tapi sub di bawahnya. Jadi berarti Islam menjadi dasar kebudayaan Indonesia. Subkultur arti beliaunya. Jadi saya setuju sekali, ya yang saya bahas itu Indonesia Islam, ya Islam Indonesia. Lantas tentang kenapa saya pindah perhatiannya dari Muhammadiyah ke NU, ya. Dan tulisannya terbanyak tentang NU gitu. Ini apa namanya, elemennya Gus Dur. Saya ketemunya orang pada tahun 70-an yang baru saya ikut PLPIS, Pusat Latihan Penelitian Ilmu Sosial di bawah Profesor almarhumnya Pak Selo, ya Selo Semarjang. Ya. Lalu sering kumpul di LPTIS, ya. Di sana ada ya Gawam Baraharjo, Kunto Wijoyo, Idam Khalid, ya bukannya ya itu, ya ada atau satu kumpulan cendekiawan Muslim yang muda, dan di dalamnya ada Gus Dur. Dan saya menyajikan satu jilid disertasi saya baru difotokopikan kepada Gus Dur, tolong dibaca. Ya beliau baca dengan cepat. Komentarnya singkat sekali. Anda harus belajar NU juga. Cuma Muhammadiyah itu kurang lengkap tentang Islam Indonesia. Itu komentar beliau. Lantas saya pindah ke Australia dan menjelang muktamar NU tahun 79 ada banyak anjuran Gus Dur dari Jakarta. Ayo Mitsu, ada muktamar ya NU di Semarang, datanglah mengikuti ya dan mengamati perjalanannya muktamar ya. Jadi artikel saya tentang tradisionalisme radikal itu dihasilkan karena adanya anjuran dari Gus Dur. Lalu satu hal yang perlu dicatat tentang artikel itu, tradisionalisme radikal, istilahnya radikal itu bukan radikal politik, tapi
radikal intelektual. Ya. Intelektualisme NU mendasar sampai akar. Ya. Jadi radikal itu bahasa Latin itu berarti apa namanya? Akar. Dasar, akar. Jadi menurut saya NU itu sungguh-sungguh tradisional. Itu berarti saya artikan tradisional itu. Ya, memang tradisionalisme radikal secara politik kadang-kadang menjadi radikal politik juga dalam perjuangan kemerdekaan itu. Ya, banyak pemuda kiai-kiai itu ikut peperangan anti Belanda tuh. Ya. Tapi juga ada sesuatu waktu NU menjadi lunak kompromi terhadap penguasa. Ya itu jadi politiknya begini turun naik ya. Tapi yang dasar intelektual itu adalah radikalisme tradisional. Maksud saya begitu. Dan bagaimana ya? Kemarin tadi malam saya berbicara dengan Bapak Haidar Nasir, ya, ketua umumnya Muhammadiyah sekarang. Dan beliau menggambarkan apa jalan yang sedang ditempuh oleh Muhammadiyah. Itu pada pokoknya beliau bilang, ya pengusaha individu dulu memang ada kontribusi permulaannya Muhammadiyah. Tapi sekarang semua usaha-usaha Muhammadiyah, orang Muhammadiyah itu sudah dilembagakan. Jadi modal sosialnya. Nah modal sosial akan digunakan untuk menyebarkan gerakan Muhammadiyah ke luar negeri. Misalkan di Australia, di Malaysia, dan sebagainya. Lalu kan ilmu backgroundnya Pak Hairul adalah sosiologi ya. Nah Pak Gus Dur Yahya juga sosiologi. Jadi memikirkan strategis ya. Sosiologi ini sangat penting ya. Saya anggap Pak Bradari dari Pak Hairul tadi malam itu ya. Lalu komentar tadi ya mungkin saya sopan sebagai seorang Jepang tapi kesopanan saya berasal dari warga negara Jepang saya, kebudayaan Jepang saya. Mungkin bukan. Saya setia pada metodologi antropologi. Seorang antropolog harus menghargai hubungan interpersonal dengan informan-informan yang mereka mengamati. Ya. Jadi kesopanan itu adalah dasar dari ilmu antropologi saya. Dan justru dari sudut itu saya agak kritis terhadap Clifford Geertz. Buku Religion Jawa itu ya memang karya besar klasiknya, tapi dalam metode beliau ada kekurangan yang sangat signifikan. Misal pada bagian santri banyak dikutip ucapan kiai ulama. Lalu ucapannya dikutipkan dengan catatan kiai mengutip Al-Quran. Tidak disebut surah mana, ayat mana.
tidak disebut sama sekali. Lalu ada kutipan kiai tertentu itu mengutip hadis tertentu, tapi nomor dan bukunya tidak disebut sama sekali. Ini jadi walaupun antropologi membutuhkan pendengaran dan pencatatan yang lengkap dari informannya, seperti dikatakan oleh Malinowski, founding father ya dari antropologi sosial yang modern. Beliau di sebuah komunitas ya boleh dikatakan savage ya belum ada hurufnya dan sebagainya, tapi beliau mendengar seorang pendeta agama lokal ya animisme itu dengan sungguh-sungguh dan mencatat itu terus secara lengkap di dalamnya. Tapi keliru cuma kiainya mengutip Al-Quran, kiainya mengutip hadis, itu saja. Di sini ada semacam prejudice ya terhadap sumber intelektualisme Islam, dan itulah saya merasakan di Kota Gede ini. Jadi saya membawa buku Religion of Java ke tempat ke Kota Gede dan sangat berguna tentang kebudayaan kebiasaan ya dan bahasa Jawa dan sebagainya, sangat berguna. Tapi ada prejudice yang pokok terhadap civilization, peradaban Islam itu adanya semacam prejudice terhadap keberadaan Islam. Itu kesan saya. Nah, yang lainnya bagaimana? Ya, tentang trikotomi keliru ini sudah dikritik agak lengkap oleh ilmuwan Indonesia, Bapak Mencermin, Harus Syabahtiar dan sebagainya ya, dan Jadi Nur. Jadi cukup ya, saya tidak usah mengulangi, saya menerima kritik mereka. Ya Pak, pada pokoknya kategori apakah santri boleh sebagai di tingkat agama, tapi pria itu masalah politik atau kekuasaan ya. Jadi ada priai putih atau priai santri atau yang penguluh ya, dalam sistemnya kesultanan ya, itu ya sangat jelas elemen Islam dari sistem politik di Jawa ini. Nah, pada hal itu saya diterangkan oleh Bapak Muhammad Nuh. Pak Nuh adalah seorang anggota Litbang Madura ya. Jadi saya sangat berterima kasih ya. Nah, jadi itu masalah trikotomi dan yang poin penting selain daripada itu apa ya itu? Oh, Jawa sentris. Memang saya agak Jawa sentris. Nasib saya. Ya bergaul dengan berdiam di Kota Gede selama hampir 2 tahun, bergaul dengan banyak orang Jawa, jadi dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa. Jadi saya mengakui
kekurangan saya adalah Jawa sentrik. Minta maaf saja. Oke, lalu keberagaman anak muda yang beyond NU Muhammadiyah. oh ya, itu juga kekurangan saya. Saya tidak dapat mengikuti perkembangan baru di luar Muhammadiyah dan NU, dan itu sudah ada cukup banyak peneliti yang memberi perhatian kepada perkembangannya radikalisme politik tanpa setelah reformasi. Jadi itu tugas mereka meneliti. Saya sendiri tidak mampu mengikuti. Pada pokoknya saya tidak begitu tertarik pada kecenderungan itu, karena itu bukan mainstream Islam Indonesia jadi boleh diteliti, tapi jangan diutamakannya itu sebagai mainstream Islam Indonesia atau mewakili Islam Indonesia. Radikalisme yang terbaru itu bukanlah seperti itu. Oke, untuk sementara saja. Baik, terima kasih Prof. Nakamura. Mungkin untuk yang akhir dari para panelis ini, mau memberikan catatan akhir 1-2 kalimat. Cukup, baik ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah cukup kaya yang kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa ketemu Prof. Mitsuo Nakamura yang sudah berusia 93 tahun ya. Karya Babonya tadi yang bulan sabit ya, muncul dari pohon beringin. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar lebih dalam, terutama yang muda-muda, apa itu arti bulan sabit dan apa itu pohon beringin. Dan kita semuanya belajar dengan kesungguhan beliau ya, untuk tadi tinggal 19 bulan di kota gede, belajar juga mengajar di Australia 18 tahun, dan ini karya yang mencakup masa 52 tahun. Saya kira karya yang luar biasa, yang mudah-mudahan dari kehadiran kita di sini membawa inspirasi bagi langkah panjang strategis kita masing-masing untuk bisa berkhidmat di bagian yang dipilih, apakah sebagai dosen, apakah tadi sebagai politisi, atau sebagai warga masyarakat yang membangun dalam kapasitasnya masing-masing. Saya kira itu. Boleh. Ada catatan kaki terhadap kumpulan ini. Sebenarnya keinginan saya kumpulan ini minta diadakan mungkin 6 bulan kemudian. Karena kebanyakan teman-teman yang berada di sini belum baca buku itu. Diskusan itu menerima buku yang sebelumnya itu. Jadi saya ingin diadakan lagi kumpulan semacam ini 6 bulan lagi. Baik, terima kasih. Ini sebuah permintaan dan sekaligus sarannya yang kita catat dari UI. Jadi teman-teman kalian yang hadir jangan puas dengan mendengar, kita juga harus membaca dan mengkritisi buku ini. Nah, ini disampaikan oleh Prof. Nakamura bahwa insya Allah 6 bulan lagi akan berjumpa, dan silakan memberikan catatan kritis terhadap karya beliau, terutama tadi ya soal anak muda yang memang juga belum disinggung. Nah, bagaimana tanggapan dari anak-anak muda juga terhadap buku ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih kepada Prof. Nakamura, Prof. Al-Makib ya, Prof. Yusdani dan Mas Najib.
juga kepada pimpinan Badan Wakaf dan juga Universitas Islam Indonesia serta hadirin sekalian. Tadi malam saya bertanya yang datang sudah berapa, tadi malam aja udah 250, jadi antusiasmenya luar biasa. Saya ada teman yang pesan meskipun dari Jakarta atau Mas Habib Firsin ini dari Pabelan juga datang jauh-jauh ya, karena ini sesuatu memang yang sangat monumental tidak hanya bagi UI tapi bagi umat Islam di Indonesia. Sekali lagi terima kasih para hadirin semuanya. Mudah-mudahan hari ini menjadi satu catatan penting bagi kita semuanya. Monggo Romo ya. Saya sebagai moderator sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang di sana sini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada MC. Dari saya cukupkan. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada